Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Prianto Amung dan kedua teman saya Maggie Fanny Bureni dan Chris Ashen Tukahapo. Di dalam video kali ini kami akan menjelaskan proyek inovasi digital yang sedang kami jalankan yang berjudul donasi online berbasis mobile untuk menyalurkan makan siang gratis kepada anak-anak dan masyarakat yang kurang mampu bersama Dapur Grisela. Di sini ada 9 slide dan saya akan menjelaskan dari slide yang pertama hingga slide yang ketiga. Di sini yang pertama adalah team role dan biodata. Di bagian sisi kiri ini ada tiap-tiap profil dari tim di dalam aplikasi yang kami jalankan. Kemudian ada nama, role, dan hobi. Di sini yang pertama adalah Jeffrey Prianto Amung, role-nya adalah hipster dan hustler. Untuk hobinya boxing, desain dan juga desain grafis. Kemudian ada Krisyasen Tukahapo, role-nya sama hipster dan hustler, hobinya ngopi dan futsal. Kemudian ada Maggie Fanny Bureni, role-nya hipster dan hustler, hobinya futsal, healing, dan makan. Baiklah, yang pertama saya akan coba menjelaskan tentang role-nya. Di sini adalah role hacker. Adalah orang yang memiliki kemampuan untuk programming di mana dia akan membackup semua data di dalam sistem. Kemudian di sini ada hipster, adalah orang yang inovatif yang terus berinovasi dalam program yang dijalankan. Kemudian di sini ada hustler, adalah orang yang memiliki kemampuan pemasaran atau keuangan. Kemudian kita lanjut ke slide yang kedua. Di sini adalah stakeholders dan action. Di sini kita memiliki ada tiga yaitu admin, anggota tim, dan donatur. Kita mulai dari yang pertama dari admin. Action yang pertama adalah mengelola menu administrasi user, kemudian melakukan penggalangan dana, dan action yang ketiga menerima donasi dari para donatur. Action yang keempat memvalidasi donasi yang diterima. Kemudian action yang kelima mengelola menu donasi untuk menyalurkan melalui makanan. Kemudian action yang keenam membuat laporan dokumentasi hasil pembagian makanan gratis. Kemudian untuk yang anggota tim, action yang pertama melakukan promosi aplikasi penggalangan dana. Kemudian melakukan penggalangan dana melalui aplikasi dan juga promosi secara langsung. Action yang ketiga menyiapkan makan siang bagi anak-anak dan masyarakat yang kurang mampu. Action yang keempat, pengantaran makan siang sesuai lokasi yang sudah ditentukan. Yang action yang kelima, dokumentasi hasil pembagian makanan. Kemudian untuk yang donatur, actionnya yang pertama, melihat profil aplikasi. Dan yang kedua, melakukan proses transaksi donasi via online. Kemudian action yang ketiga, menerima validasi. Yang keempat, melihat laporan donasi. Action yang kelima, melihat dokumentasi pembagian makanan. Nah, baik. Untuk pada stakeholder ini, di sini kita menggambarkan siapa saja yang akan berhubungan dengan sistem atau program yang kami buat dan aksinya apa saja. Dengan studi kasus seperti yang ada pada judul yang tadi, donasi online berbasis mobile untuk menyalurkan makanan gratis bagi anak-anak dan masyarakat yang kurang mampu. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikut. Di sini adalah user journey. User journey adalah step by step yang dilakukan oleh pengunjung web atau pengguna aplikasi untuk mencapai tujuannya. Misalnya ada seseorang yang browsing halaman About Us, program, dia juga mungkin akan mengunjungi halaman user dan akhirnya melakukan donasi. Baik, jadi di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Di sini ada kebalikan. Jadi sebenarnya ini adalah dari donatur. Donatur melakukan proses transaksi donasi, kemudian melihat laporan dan dokumentasi. Kemudian ini untuk admin, yang kedua yang warna biru ini melakukan penggalangan dana, menerima donasi dari donatur, membuat laporan dokumentasi. Kemudian ini untuk anggota timnya menyiapkan makan siang, pengantaran makanan, dan dokumentasi.
Oke, kita masuk pada how we make way, di mana pada tahap ini setiap anggota mendengarkan selesai orang menceritakan dan memberikan sedikit pendapat. Nah, teman-teman, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah Jeffrey, di mana donatur dapat lebih mudah melakukan transaksi donasi melalui mobile banking. Yang kedua, donatur dapat mengontrol hasil laporan dari pembagian makanan. Yang kedua, Maggie. Aplikasi mobile web sangat membantu program yang kami jalankan, yaitu donasi online untuk masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak. Donatur juga dapat memberikan saran atau masukan mengenai menu makanan yang akan diberikan kepada melalui atau aplikasi yang kami gunakan. Yang ketiga, Asen. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam perekonomian, misalnya alat jalanan dan lain-lain. Lalu menjadikan donasi online sebagai strategi wadah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Categoring dan voting, di mana setiap donatur melihat cara-cara kegiatan atau program kami berjalan. Yang pertama yaitu proses donasi. Nah, pada tahap proses donasi di sini, donatur melakukan transaksi kepada donasi, lalu donatur dapat melihat setiap laporan melalui aplikasi. Lalu ke tahap validasi. Nah, pada tahap validasi ini, admin memeriksa donasi yang diterima dan memvalidasinya. Yang ketiga, ke proses pembuatan makanan. Nah, pada proses pembuatan makanan ini ada 2, yaitu anggota tim melakukan proses pembuatan makanan dan juga melakukan pengantaran ke lokasi yang sudah ditentukan oleh tim. Lalu dokumentasi dan laporan tim. Nah, pada dokumentasi dan laporan tim ini, anggota tim melakukan dokumentasi dan memberi laporan ke admin pengurus program tersebut. Lalu input laporan. Nah, di input laporan, admin menginput laporan hasil pembagian makanan, lalu memposting dokumentasi ke aplikasi. Dan hasilnya adalah para donatur dapat melihat hasil donasi yang sudah disalurkan melalui makanan lewat laporan yang telah di-upload atau di-input kepada aplikasi mobile web tersebut. Oke, lalu pada tahap berikut adalah feedback museum. Nah, di feedback ini adalah bagaimana kita mendengarkan komentar-komentar atau masukan dari orang-orang yang kita memberikan sumbangan atau bantuan berupa makanan tersebut. Nah, di mana yang pertama adalah proses validasi yang cukup lama. Nah, di proses validasi ini cukup lama karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, respon dari admin yang lumayan lama. Mungkin bisa jadi admin ini sudah mengupload atau menginput data yang berkaitan dengan proses pendonasian tersebut. Akan tetapi karena faktornya jaringan, karena di sini kan kita menggunakan aplikasi mobile web, sehingga untuk menginput apapun itu kita harus berhubungan dengan jaringan ataupun dengan database. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya di bagian Creation Solution Guide, di sini kami menggunakan packing makanan form kotak yang rapi sehingga makanan tidak mudah berceceran. Dan selanjutnya di bagian juga menggunakan di bagian pengantaran kami menggunakan kantong plastik dan juga dos agar lebih aman sampai ke penerima donasi makanan. Untuk bagian pelayanan
kami akan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada penerima donasi makanan dan memberi kebahagiaan lewat berbagai kasih untuk anak-anak jalanan. Nah, di bagian pengolahan menggunakan ayam yang baru dipotong dan sayuran segar. Untuk selanjutnya di bagian menggunakan olahan bumbu yang nikmat. Jadi para penerima donatur bisa menikmati makanan dengan baik. Oke, selanjutnya di bagian storyboarding, solution step. Di sini menggunakan packing yang aman dan rapi agar dalam proses pengantaran dapat berjalan dengan lancar dan sampai kepada penerima donasinya dengan packingan yang masih rapi dan bagus. Selanjutnya di sini kami akan proses pengantarannya, kami akan menggunakan mobil supaya packingannya tidak mudah rusak atau penyat-penyat. Jadi makanan yang akan kami berikan bisa sampai ke tangan para penerima donasinya nanti dengan baik dan utuh. Oke, sampai sini saja. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.